Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke bab 2, yaitu mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur dengan subbab struktur atom. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Sebelum ke materi, mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami perkembangan model atom. Yang kedua, menjelaskan kelemahan masing-masing model atom. Dan yang ketiga, memahami partikel dasar atom. Baik anak-anak, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan model atom. Dimulai dari yang pertama, model atom Dalton. Jadi menurut Dalton, atom merupakan bagian unsur terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian dikembangkan lagi oleh Thomson. Nah, menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron bermuatan negatif. Dikembangkan lagi oleh Rutherford. Nah, menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Kemudian diperbaiki lagi oleh Bohr. Nah, menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif, kemudian elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut tingkat energi atau kulit elektron. Dan yang terakhir yang kita gunakan yang telah disempurnakan adalah model atom modern. Jadi model atom modern ini dikenal sebagai model atom mekanika kuantum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bersama-sama bagaimana sih teori atom menurut ilmuwan tadi. Nah, yang pertama di sini ada model atom Dalton. Jadi menurut Dalton, atom itu sesuatu yang sudah tidak bisa dibagi lagi atau bagian terkecil dari unsur. Bentuknya seperti apa? Nah, bisa kita lihat bentuknya itu seperti bola ya. Seperti itu, hanya lingkaran saja. Kemudian dikembangkan lagi nih oleh Thomson. Bagaimana menurut Thomson? Ternyata menurut Thomson, atom itu bukan bagian terkecil dari unsur. Masih ada lagi unsur-unsur yang lain. Apa aja muatannya? Nah, ternyata ada muatan positif dan negatif di dalam atom, yaitu elektron dan proton. Elektron bermuatan negatif, sedangkan proton bermuatan positif. Semuanya elektron dan proton itu tersebar di dalam atom. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya itu seperti roti kismis ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana model atom menurut Rutherford. Jadi menurut Rutherford ini, atom bermuatan positif, kemudian elektron bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Nah, bisa kita lihat yang berputar mengelilingi inti atom, yang berwarna biru itu adalah elektron. Ingat ya, elektron itu muatannya negatif. Selanjutnya, kita akan lihat model atom menurut Bohr. Jadi, menurut Bohr ya, atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, kemudian elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang biasa kita sebut dengan kulit elektron. Kemudian kita akan menjelaskan kelemahan teori atom menurut ilmuwan yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah model atom Dalton. Jadi Dalton ini tidak dapat menjelaskan adanya unsur lain di dalam atom. Nah, menurut Dalton itu atom hanya bola pejal aja yang merupakan bagian terkecil. Padahal ada bagian lain yaitu proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif di dalam atom. Kemudian yang kedua yaitu model atom Thomson. Nah, kelemahannya itu Thomson tidak dapat menjelaskan pergerakan elektron di dalam atom. Kemudian yang ketiga, kelemahan teori atom menurut Rutherford. Nah, Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron yang beredar mengelilingi inti atom tidak jatuh ke dalam inti akibat gaya tarik inti terhadap elektron.
Dan yang terakhir, kelemahan model atom board. Jadi board ini tidak dapat menjelaskan peruraian garis-garis spektrum hidrogen di bawah pengaruh medan magnet. Selanjutnya adalah partikel dasar atom. Ada 3 partikel dasar penyusun atom. Yang pertama yaitu elektron. Elektron muatannya negatif. Kemudian yang kedua adalah proton. Proton muatannya positif. Yang ketiga adalah neutron. Neutron ini muatannya netral ya. Selanjutnya yaitu notasi atom. Ada 3 notasi atom yang harus dipahami. Yang pertama adalah nomor atom, yang kedua nomor massa, dan yang ketiga adalah partikel ion. Yang akan kita bahas sekarang yaitu nomor atom dan nomor massa. Oke, notasi atom di sini kita ibaratkan dengan X, A, dan Z. X di sini berarti lambang suatu unsur, Z merupakan nomor atom, dan A merupakan nomor massa. Yang pertama yaitu nomor atom atau Z, menunjukkan jumlah proton dan menjadi ciri khas atom suatu unsur. Yang perlu kita ingat di sini bahwa nomor atom sama dengan jumlah proton. Kemudian karena atom bersifat netral atau tidak bermuatan, maka nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian yang kedua adalah nomor massa atau A, menunjukkan jumlah proton dan neutron di dalam atom. Nah, yang perlu kita ingat rumusnya, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sedangkan jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Kemudian kita akan membahas contoh soal. Sebelum Ibu menjelaskan, tolong perhatikan baik-baik ya. Di sini kita akan menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat dalam 3115 atom P dan 2311 Na+. Oke, yang pertama akan kita jawab yaitu yang atom P. Di sini yang ditanyakan jumlah proton. Karena jumlah proton sama dengan nomor atom, maka jumlah proton adalah 15. Kemudian jumlah elektron. Ingat tadi jumlah elektron sama dengan nomor atom. Jadi 15 juga ya. Nah, kemudian di sini adalah jumlah neutron. Jumlah neutron rumusnya jumlah proton dikurangi nomor massa, yaitu 31 dikurangi 15. Berapa hasilnya anak-anak? Betul, hasilnya adalah 16. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan soal selanjutnya, yaitu atom Na+. Jumlah proton sama dengan nomor atom, yaitu 11. Kemudian di sini ion Na+ terbentuk karena atom Na melepaskan 1 elektron. Jadi jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurangi jumlah elektron yang dilepaskan, yaitu berapa? 10. Atau 11 dikurangi 1, hasilnya 10. Yang terakhir yang ditanyakan adalah jumlah neutronnya. Jumlah neutronnya adalah jumlah proton dikurangi nomor massa, yaitu 23 dikurangi 11, hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya Ibu memberikan tugas kepada kalian. Jadi kalian harus menentukan jumlah partikel proton, neutron, dan elektron suatu atom dalam tabel berikut. Yang pertama adalah 40-20 atom Ca. Yang kedua 52-24 atom Cr. Yang ketiga 65-30 atom Zn2+. Dan kemudian yang terakhir yang keempat adalah 56-26 atom Fe3+. Kalian kerjakan tugasnya di buku catatan, kemudian kirimkan tugasnya di aplikasi Google Classroom kelas kimia. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terakhir, Ibu sampaikan terima kasih banyak kepada anak-anakku yang telah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.